أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menolak tuduhan kaum musyrik Mekah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, itu mengada-adakan dusta terhadap Allah. Ini adalah perbuatan yang amat buruk. Seandainya Allah menghendaki, tentu Dia dapat mengunci mati hatimu karena perbuatan semacam itu tidak dilakukan kecuali oleh orang musyrikin. Tetapi sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berlaku dan akan terus berlaku, bahwa Dia selalu menghancurkan dan menghapuskan yang batil serta menguatkan yang hak dan menanamkan hakikat yang hak itu di kalangan manusia sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkannya. Itulah sebabnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari demi hari makin bertambah kuat dan mantap, makin tersebar luas, serta semakin bertambah banyak penganutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui semua yang tersimpan dalam hati. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Maka segala sesuatu terjadi berdasarkan ilmu Allah yang amat luas, meliputi segala sesuatu. Oleh sebab itu, tuduhan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianggap telah mengada-adakan kebohongan terhadap Allah diketahui olehnya dan telah dibuktikan ketidakbenarannya dalam ayat ini. Mari kita perhatikan. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang manusia yang bangkrut di hari kiamat. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti orang yang bangkrut ini. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan puasa, sholat dan zakat, tetapi dia pernah mencaci maki orang. Dia pernah mencaci maki orang ini dan menuduh orang itu berbuat zina. Dia pernah memakan harta orang, lalu dia menanti orang ini menuntut dan mengambil pahalanya sebagai tebusan. Dan orang itu mengambil pula pahalanya. Bila pahala-pahalanya habis sebelum selesai tuntutan dan ganti tebusan atas dosa-dosanya, maka dosa orang-orang yang menuntut itu diletakkan di atas bahunya, lalu dia dihempaskan ke dalam api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mari kita berhati-hati di dalam hidup ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memperhatikan apa yang kita lakukan. Apakah itu hal yang baik? Apakah itu benar-benar baik? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Oleh karena itu, hendaknya kita di dalam melakukan suatu amalan, mohonlah perlindungan kepada Allah agar amalan yang kita lakukan itu benar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Inna syarron nasi manzilatan indallahi man tarakahun nasu ittiqa asyarrihi. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah ialah yang dijauhi manusia karena ditakuti kejahatannya. Muttafaqun alaih. Kemudian sabda Rasulullah lagi, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamati wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu
maharimahum, rawahul Bukhari. Jauhilah kedzaliman, sesungguhnya kedzaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Jauhilah kekikiran, sesungguhnya kekikiran telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. Mereka saling membunuh dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda lagi, man dolama minal ardi shibron fa innahu yutawwikuhu min sab'i ardina. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa mendolimi orang lain terhadap sejengkal lahan, maka kelak dia akan dililit dengan 7 bumi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan kita semuanya umat Islam, kaum muslimin dan muslimat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perilaku-perilaku orang-orang kafir, perilaku-perilaku orang-orang munafik, di mana perilaku-perilaku mereka itu adalah bertentangan dengan apa yang diajarkan Allah, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpenampilan seperti orang-orang beriman, namun nyatanya mereka bukan orang beriman. Sehingga apa yang ia perbuat semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dilihat dalam surat kedua ayat 8 sampai 20, surat keempat An-Nisa ayat 142 sampai 145 dan 146 dan 147. Dimohon, dianjurkan agar orang-orang munafik itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentobati perbuatannya, sholat yang malas dan dzikir yang hanya sedikit, untuk diganti, ditobati dengan sholat yang khusyuk, sholat yang daim, dan sholat yang yuhafidun, dan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menobati perkataan yang dusta untuk diganti dengan perkataan yang jujur, mengingkari janji-janjinya diganti untuk menepati janji-janjinya, dan suka berkhianat diganti dengan amanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semuanya. Akhirnya kita akan terhindar dari perilaku-perilaku yang dimurkai oleh Allah dan perilaku-perilaku umat yang sesat, sehingga kita tidak menjadi umat yang bangkrut di hari kiamat, akan tetapi kita menjadi umat yang selamat dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.